Apa kabar? Lagi baca apa? Alkitab. Lo lagi baca Alkitab? Iya. Bro, ngapain lo baca Alkitab? Untuk pelajaran? Enggak, gue cuma... Oke, jadi lo cuma baca Alkitab aja. Lo di kafe di abad ke-21 menggunakan teknologi canggih untuk baca Dengung Purbakala untuk alasan yang gak jelas. Ya, Apa lo orang yang sangat percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian? ya gue emang Lo percaya. percaya juga pada kelinci Paskah, Santa Claus, Unicorn, Bigfoot? Pernah diculik oleh makhluk asing? Lo percaya pada semua mitos purbakala, buatan suku pengembara dari zaman perunggu, tentang dewa-dewi yang mati dan bangkit? Ya enggak. Oke, jadi apa bedanya antara kebangkitan Yesus dan semua dongeng-dongeng lainnya? Ini bedanya. Iman gue akan kebangkitan Yesus Kristus itu masuk akal. Dasarnya adalah fakta sejarah. Fakta apaan? Ya, pertama Yesus mati di kayu salib. Wow, tunggu dulu. Kita bahkan gak tahu jika Yesus benar-benar pernah ada atau enggak. Kenapa juga gue harus percaya fakta-fakta lo? Ya, karena 5 fakta berikut didukung oleh begitu banyak bukti sejarah, sehingga kebanyakan cendekiawan kritis yang mempelajari topik tersebut menerimanya sebagai kebenaran, termasuk cendekiawan ateis yang skeptis loh. Oke, jadi Yesus adalah manusia yang memang pernah ada dan membuat dirinya sendiri terbunuh. Terus kenapa? Itu fakta pertama. Kedua, murid-muridnya percaya dia bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada mereka. Ketiga, Paulus, seorang yang sangat membenci orang Kristen mula-mula, mendadak menjadi Kristen. Keempat, saudaranya Yesus yang gak percaya, Yakobus, juga menjadi Kristen. Dan kelima, kubur tempat mereka menempatkan tubuh Yesus kosong. Dan itu fakta-fakta sejarah yang sudah terbukti. Betul, tapi lo gak bisa biarkan begitu saja. Fakta-fakta ini butuh penjelasan. Kalau enggak, ada lubang besar dalam sejarah manusia. Oke, gue kasih penjelasan. Mereka semua berdusta. Itu sebuah persekongkolan, lecolan paling bersejarah yang pernah ada. Para pengikutnya mencuri tubuhnya dari kuburnya dan mulai bilang ke semua orang bahwa dia hidup. Itu teori konspirasi. Masalahnya itu tidak menjelaskan faktanya. Bagaimana bisa para nelayan tak bernyali yang sangat ketakutan untuk hidup mereka mengalahkan sekelompok prajurit bersenjata yang ahli dan menggulingkan batu seberat 2 ton, mencuri sebuah jasad dan menyembunyikannya dari kota di mana orang-orang mencari jasad tersebut. Dan kenapa juga mereka sampai melakukan itu? Para murid sama sekali tidak mendapat keuntungan dari berbohong tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mereka bahkan dianiaya karenanya. Ada bukti sejarah yang menyatakan 5 dari mereka dibunuh sebagai martir karena mengabarkan Yesus telah bangkit. Tidak ada satupun di antara mereka yang menarik kembali pernyataan mereka. Orang tidak mau mati untuk sesuatu yang mereka ketahui adalah kebohongan. Mereka ada di sana, mereka tahu jika itu benar atau tidak. Oke, teori lain. Para murid mengira mereka melihat Yesus setelah dia mati, tapi itu hanyalah khayalan belaka aja. Mereka stres, mereka berhalusinasi. Teori halusinasi juga bukan penjelasan yang baik. 500 saksi melihat Yesus di saat yang bersamaan dan para murid menyentuhnya. Menurut psikolog, halusinasi tidak terjadi seperti itu. Teori ini juga tidak menjelaskan kubur yang kosong. Oke deh, mungkin ada penjelasan lainnya, tapi intinya orang mati tetap mati. Bangkit dari kematian adalah suatu hal gaib, sebuah mukjizat. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa mukjizat itu tidak ada. Oh iya? Masa? Sejak kapan? Entahlah ya, yang gue denger sih gitu. Ilmu pengetahuan tidak membantah mukjizat. Malahan itu tidak mungkin. Kenapa? Ilmu pengetahuan hanya berurusan dengan gejala alamiah, hal fisik, dan proses materi kan? Ya, Tapi mukjizat menurut artinya bukanlah gejala alamiah, melainkan adalah kejadian gaib. terus Jadi kejadian gaib itu berada di luar dari batasan ilmu pengetahuan. Secara logis, tidak mungkin untuk ilmu pengetahuan menolak semua hipotesa yang berada di luar batasannya. kenapa gue nggak pernah dengar soal ini sebelumnya? Nggak tahu ya, mungkin karena itu menakutkan. Menakutkan? Ya, selama kebangkitan Yesus hanyalah dongeng belaka seperti Santa Claus dan Unicorn, itu tidak ada dampaknya bagi kehidupan kita. Tapi jika itu adalah fakta, jika dia benar-benar bangkit, maka itu sangat berarti. Itu mengubah segala sesuatu, dan oleh karena itu, sulit untuk memikirkan tentangnya secara objektif. Wow. Ya, Ya, itu yang paling berat.